Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Surah Gembala hari ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Penyertaan, pemeliharaan, dan juga segala keperluan kami senantiasa Tuhan cukupkan. Oleh karena itu kami kembalikan dengan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan di dalam doa. Hari ini kami akan kembali mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hatimu, dan berikan kami hikmat akal budi kebijaksanaan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah buah terang dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita adalah terang dunia yang dilihat dan diperhatikan oleh dunia. Oleh karena itu hiduplah dalam terang firman Tuhan, karena memang terang itu menghasilkan kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan perasaan, pikiran, dan tindakan itu tujuannya untuk kebaikan bagi diri kita sendiri, keluarga, dan juga bagi orang lain di sekitar kita. Tunjukkan kebaikan dengan peduli, mengasihi, memperhatikan orang-orang yang sedang dalam kekurangan, sedang dalam keterbatasan. Sebisa mungkin tolonglah mereka, bantulah mereka. Dan bantuan ini tidak harus secara materi. Kadang kita memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan perhatian. Dan kalau kita diberkati, kita juga bisa membagi berkat bagi mereka. Kemudian terang ini menghasilkan keadilan. Ketika kita berbuat baik, jangan membeda-bedakan orang, baik latar belakang, suku, warna kulit, jenis rambut, bahasa, bangsa. Jangan membeda-bedakan. Kita harus menghargai dan menghormati semua orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak membeda-bedakan orang. Dia mengasihi dan menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi. Jadi tidak selayaknya kalau saya dan saudara, kalau kita membeda-bedakan orang berdasarkan kaya miskin, berdasarkan keadaan fisik, sempurna atau tidak sempurna. Kita harus menghargai semua orang berdasarkan kasih Kristus. Kemudian yang ketiga, terang itu membuahkan kebenaran. Jadi hidup kita semestinya berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengatur menjadi petunjuk dalam setiap langkah kaki kita, di dalam seluruh aktivitas kita. Akhirnya kita menjauhi segala kejahatan, segala pelanggaran terhadap hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dengan demikian, hidup kita ini semakin layak di hadapan Tuhan, karena memang kita hidup dan tinggal di dalam kebenaran. Kita telah diubahkan, kita telah dipindahkan dari kehidupan yang lama menjadi hidup yang baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hiduplah di dalam kebenaran. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, hiduplah dalam terang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu dasar dalam hidupmu. Bertindaklah adil terhadap semua orang. Hargailah dan hormatilah semua orang. Jangan membeda-bedakan orang berdasarkan harta kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Dan juga lakukanlah kebenaran dengan sabar dan setia. Karena ketika kita berbuat baik dan benar, tentu ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi kita harus mampu menang dan mengalahkan setiap tantangan, sehingga kebenaran itu konsisten ada di dalam hidup kita dan integritas hidup kita ini teruji. Hiduplah dalam terang dan hasilkanlah kebaikan, keadilan, dan kebenaran bagi semua orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengajaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami adalah anak-anak terang, dan terang itu menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya, orang-orang yang hidup dalam dosa dan hidup dalam kejahatan, biarlah kami menjaga integritas iman Kristen, sehingga orang melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran yang berbeda dari dunia ini. Sehingga kami menyatakan kebaikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kami juga menghormati dan menghargai semua orang, berbuat adil tanpa membeda-bedakan mereka. Selain itu, kami tetap tinggal di dalam kebenaran, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Karena tanpa kebenaran tidak akan mungkin kami masuk dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkan hidup kami, Engkau telah menguduskan dan menyucikan hidup kami, dan kami perlu menjaga kehidupan kami sedemikian rupa. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.